Oh ya teman-teman, sebelum video diputar, ini ada informasi juga, nanti di akhir acara ini, di akhir webinar ini, akan ada pertanyaan atau kuis yang jika Anda menjawab dengan benar, akan mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik. Jadi tolong simak baik-baik ya webinar ini. Hai semuanya, nama saya Joni Yuwono, saya selaku founder dari acara KI, kedai jamu yang berada di Kota Tua. Inilah atmosfer kita, nanti kita akan lihat video berikut di mana kita akan menunjukkan di mana sih persisnya di Kota Tua lokasi kami, dan juga akan menunjukkan kenapa kedai jamu acara ini disebut dengan kedai jamu yang punya teknik penyajian jamu yang menarik. Jadi di sana kita akan menyeduh beras kencur dengan 3 metode penyeduhan, yaitu V60, French press, dan espresso. Silahkan saksikan video berikut ini. Video tadi bisa dilihat bahwa beras kencur, beras dari Lampung dan kencur dari Wonogiri, di mana itu akan digerus dan akhirnya diseduh dengan 3 teknik penyeduhan. Teknik tersebut jika bagi para penggemar kopi akan melihat bahwa itu adalah teknik-teknik untuk mengolah kopi. Nah makanya ini yang menarik, di mana kita mengolah jamu dengan alat dan teknik kopi sehingga bisa menyeduh langsung di luar pelanggan, sehingga pelanggan bisa mendapatkan produk jamu yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang mereka lihat. Acara KI sendiri menariknya, mungkin ada beberapa yang menanyakan apa sih itu acara KI, artinya apa sih? Acara KI sendiri berasal dari Prasasti Madawapura. Prasasti Madawapura adalah peninggalan dari zaman Majapahit, di mana dalam prasasti tersebut terhadap daftar list profesi-profesi yang ada pada zaman tersebut. Salah satunya adalah Anggawari selaku pembuat kuali, Abasana pembuat busana, dan juga Acaraki selaku peracik jamu. Jadi pada zaman kita adalah jika kopi ada barista, di jamu ada Acaraki. Di sinilah kedai jamu Acaraki di sini bisa menyaksikan para Acaraki menyeduh jamu di barista menyeduh kopi. Jadi tadi cuma 3 teknik penyeduhan, kita juga ada teknik penyeduhan yang lainnya. Seperti kita kalau di outlet di Kemang kami ada teknik penyeduhan dengan teknik sifon, juga dengan flare, dan juga dengan mocha pot, dan ada teknik penyeduhan lainnya. Karena mengapa? Karena teknik penyeduhan yang berbeda akan menciptakan cita rasa yang berbeda-beda. Bagi Anda yang suka dengan aroma dan juga rasa yang ringan, V60 akan cocok buat Anda. Kalau misalnya suka yang lebih pekat, mungkin French press atau espresso, dan kalau mau yang clean, bersih, itu bisa dengan teknik sifon. Jadi beda-beda teknik akan menghasilkan cita rasa yang berbeda-beda. Nah, tujuan dari acara KI kita mengeksplorasi jamu seperti ini itu tidak lain adalah untuk mencoba membantu para petani-petani kami. Karena ya saatnya juga kita tidak ingin kalah dengan industri kopi, di mana mereka melakukan pembinaan terhadap petani kopi. Kita pun juga ingin turut serta untuk melakukan pembinaan dengan petani jamu. Karena nyatanya petani jamu sekarang sudah mulai jarang, sehingga industri jamu secara keseluruhan itu sedang mengalami krisis bahan baku. Di video selanjutnya akan kita tampilkan di mana kami bekerja sama dengan para petani di Sukabumi dan Bogor daerah sana untuk menanam kencur, kunyit, temulawak, jahe, empon-emponan dengan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, baik itu Balai Penelitian Tanaman Obat dan Rempah, untuk menanam tanaman tersebut. Dari sana video tersebut akan berlanjut untuk menunjukkan bagaimana bahan-bahan hasil panen dari para petani itu diproses di pabrik untuk mendapatkan hasil bahan kering yang akan sampai dan dipakai oleh acara kita. Kita saksikan video selanjutnya.
Selain di Kota Tua, kita juga ada outlet baru kami juga ada di Kemang, di Jalan Kemang Raya nomor 122. Di sana Anda bisa saksikan teknik penyediaan yang lebih banyak lagi. Karena pada saat pembukaan grand opening kami mendapatkan juga rekor muri terhadap sebagai kedai jamu dengan teknik penyediaan terbanyak. Di sana Anda bisa saksikan atau bisa meminta menu untuk diseduh dengan teknik mocha pot, sifon, dan lain-lain. Dan mungkin bisa akan ditunjukkan di video ketika kita grand opening. Pada masa pandemi ini, ya teman-teman mungkin juga ingin mencoba menyebut jamu sendiri di rumah. Kami juga menyediakan jamu-jamu bahan-bahan jamu serbuk kita. Itu bisa dapat dibeli di Tokopedia atau bisa langsung dapur outlet kita. Bisa juga dibeli lewat direct message. Ini jamu-jamu serbuk kami, ini kami gerus langsung ketika Anda pesan. Jadi yang tersedia adalah format kunyit, jahe, dan kuteja, yaitu campuran kunyit, temulawak, dan jahe. Dan jika Anda bingung bagaimana cara menyeduhnya, Anda bisa ikuti kunjungi ke YouTube kami, di mana di sana akan ada resep-resep dan beberapa tips dan trik teknik penyeduhan untuk mendapatkan menu jamu. Bagaimana Anda bisa membuatnya di rumah, sama seperti yang Anda bisa nikmati di gereja kami. Jika Anda berkunjung ke outlet kami yang di Kota Tua, selain bisa menikmati jamu kami, di sini kita di depannya ada acara Kiteras. Apa itu acara Kiteras? Di sini adalah tempat di mana Anda bisa berkreasi, karena kami menyediakan postcard atau post Anda kreasikan dan kirim ke teman-teman ataupun orang-orang kesayangan Anda. Kami akan memfasilitasi pensil warna dan juga pen dan juga cat air jika diperlukan. Di sini juga ada aktivitas yang menarik, yaitu dengan arsir batik. Jadi arsir batik itu adalah di mana menggunakan batik cap Anda bisa mendapatkan motif yang menarik. Di sana untuk mengajarkan bahwa tiap motif-motif batik itu mempunyai makna dan arti tersendiri. Karena tiap motif batik mempunyai makna yang menarik, sehingga akan patut untuk dilestarikan dan untuk dipelajari juga. Jadi kalau misalnya berdua, jangan lupa mampir ke acara Kiteras. Bagi teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta, kami ada kerjasama, acara kita ada kerjasama dengan GoFood, di mana kita bisa menyediakan 6 menu khusus dalam acara Kisai. Di sana akan ada kunyit dengan susu, kunyit dengan yogurt, dan juga kopi dengan jahe. Jadi silakan dicoba. Salah satu menu favorit kami di acara Ki adalah Golden Sparkling. Golden Sparkling merupakan perpaduan kunyit dan asam yang diekstraksi dengan teknik espresso sehingga menghasilkan krim asam yang pekat, dan akan dicampurkan dengan soda yang kami buat sendiri dan bisa di-adjust kemanisannya dengan gula cair yang kami sediakan. Jadi Golden Sparkling merupakan favorit kami sejak kami buka, dan kini sekarang tersedia dalam bentuk kaleng juga. Jadi bagi teman-teman yang ingin membawanya dan share kepada para teman-teman atau keluarga, bisa juga mendapatkan Golden Sparkling ini di outlet kami ataupun di e-commerce kesukaan Anda. Acara Ki sebagai kedai jamu pertama yang dengan berbagai teknik penyeduhannya, kita banyak mendapatkan dukungan besar dari para teman-teman konsumen kita, bahkan juga dari teman-teman media. Bisa dilihat dari liputan-liputan yang datang dan juga terhadap testimoni dari para pelanggan kami. Dengan kesempatan ini, sangat terima kasih kepada Anda semuanya untuk mendukung acara Ki. Di sini saya lihat sangat kekinian sekali, Mbak. Kayak kafe gitu ya. Cuman kan katanya di sini emang jual jamu. Jamu. Hanya bagian apa menu sampingan aja, cuman sekedar ada atau bagaimana? Memang kafe jamu.
Serius? All about jamu. All about jamu? Minumannya? Iya. Cemilannya jamu juga? Acara artinya? Acara itu gelar untuk peracik jamu sebenarnya di zaman Majapahit gitu. Yang favoritnya apa Mbak? Hai, nggak usah sebutin aja, bikinin aja langsung. Semuanya favorit soalnya. Oke, ya udah bikinin. Ini jamu juga Mbak? Tadi itu fresh blend. Oh, beda ini ya? Ini buat cemilan. Oh, Neng, Waduh, mau Neng? Mau yang mana Neng? Duren. Yang duren. Yang duren yang kuning Neng. Nah ini bahannya. Oh, Cium deh Kang. Kita harus cium dulu. Ya copot. wangi. Enak bener. Apa itu? Duren. Durian dalamnya? Wow. Ini kayak lab jamu ya jadinya ya. Bermacam tampilan jamu dengan apa ya, hasil yang sangat luar biasa ya Neng ya. Ini beda-beda loh. Kita coba yang mana dulu Neng? Coba yang itu Neng. Iya, ini cara minumnya gimana? Pakai Jamunya mulut. kita minum, terus esnya ditaruh Es krimnya mulut. dimakan. Es krimnya dibalurin ke Enggak, mulut. jadi si jamunya dituang ke sini. Sekarang. Iya. Enggak, nunggu lebaran aja ntar. Nah ini jamunya beras kencur. Oh jamunya tuh panas ya. Seperti ini makannya Mas. Iya benar. Ih, lucu loh rasanya. Ini kencur kan? Kencur. Yang tadi air apa? Ekstrak kencur yang kita masukin tadi. Baru Wow. es krimnya vanila. Sebenarnya terinspirasi dari kalau di kopi mungkin avocado ya. Jadi espresso plus es krim kita terinspirasi coba. Kenapa beras kencur nggak dicoba? Ini luar biasa loh. Yaudah, saya coba yang ini nih. Kalau ini apa nih Mas? Kalau yang ini Air putih campur ini ya. ini golden sparkling namanya. Apa Dia nih sparkling? airnya. Jadi ini sparkling water, kita bikin sendiri. Jadi air biasa kita tembak dengan CO2. Baru ini pakai shotnya kunyit asam. Oke, udah Kang? Kalau di menu kita namanya jamu specialty. Kurang cepet. Coba seperti apa Neng rasanya Neng? Kang, coba dah. Yang mau ini aja. Kang, ini enak banget. Coba tukeran dah kita yuk, tukeran yuk. Kacau. Ini enak loh, serius loh. Enak, Kita nggak bercanda loh. Wah, Ini beras kencur pakai creamer. kita foto dulu dong, Oh, Mas. foto dulu. Mas, boleh minta foto Mbak? Boleh banget. Nanti kita coba di Instagram kita ya. 1, 2, 3. Kini saya akan ajak Anda untuk semakin jauh menjelajah dunia jamu kekinian. Karena bukan hanya resep, cara pengolahannya pun sudah dimodifikasi menjadi semakin kreatif dan modern. Acaraki adalah sebutan untuk peracik jamu yang kini ingin kembali dipopulerkan kepada generasi milenial. Dengan konsep bar modern, jamu diracik menggunakan teknik pengolahan kopi. Tanah Indonesia sangat subur. Kencur dari daerah yang beda, kunyit dari daerah yang berbeda, jahe dari daerah yang berbeda menghasilkan cita rasa yang berbeda juga. Kita ada 15.723 resep yang bisa dieksplorasi. Kenapa yang kita kulik hanya kopi? Kenapa yang diminum semuanya hanya teh? Nah, saya udah coba ini beberapa menu yang merupakan jamu unik melalui proses yang kekinian ya atau yang modern. Tadi saya sudah coba beras kencur yang disaring dan rasanya itu sangat light. Jadi ini pas untuk Anda yang baru coba jamu begitu karena rasanya ringan banget ya di mulut. Lalu selanjutnya saya tadi udah cobain saranti. Waduh ini enak banget nih karena ini isinya juga beras kencur yang lebih pekat namun dicampur dengan susu dan juga creamer. Rasanya sudah lebih manis dan juga creamy. Dan terakhir ini menyegarkan. Pas banget nih buat pagi hari biar menjalani harinya lebih seger ya, yaitu adalah Golden Sparkling. Golden Sparkling ini adalah kunyit asam yang dicampur dengan soda yang dibuat sendiri. Pokoknya enak banget deh. Jadi, sembari mencicipi nikmatnya jamu masa kini, tak ada salahnya kita belajar nilai filosofis dan sejarah di balik racikan jamu agar wisata kuliner kali ini dapat sekaligus melestarikan budaya Indonesia. Anissa Pagih, Warsa, Jakarta.
Kota tua pernah menjadi jantung pemerintahan Batavia pada zamannya. Bangunan-bangunan museum masih menyimpan nuansa masa lalu. Keberadaan sebuah kafe di salah satu sudutnya menggenapi atmosfer kuno kawasan ini. Sentuhan interiornya boleh saja modern, namun kafe ini menawarkan minuman tradisional jamu yang diolah dengan teknik racik modern. Joni Yuwono, sang pemilik, meyakini keberagaman bahan jamu memungkinkannya diolah dengan metode pengolahan kopi. Memang mungkin diawali dengan sedikit frustasi kenapa semuanya pada mengulik kopi, kenapa tidak mengangkat minuman tradisional kita. Kopi berevolusi dengan alat-alat macam-macam V60, mocha pot, dan sifon. Kenapa jamu kita masih stuck di godok? Profesi peracik jamu disebut acaraki. Di tangannya, bahan jamu seperti kencur, kunyit, dan asam diseduh dengan metode pengolahan kopi. Penyeduhan dengan tekanan tinggi seperti espresso menghasilkan rasa jamu lebih pekat. Namun jika ingin mencoba jamu dengan rasa lebih ringan, dapat mencoba metode French press. Ya, sekarang kita mau bikin beras kencur, jamu beras kencur dengan alatnya V60 atau metode pour over. Yuk kita coba. Bahannya pertama kita pakai, untuk kali ini kita pakai kencur dari Magelang sama beras dari Lampung. Kita ambil kencurnya dulu. Kita di sini sebenarnya juga ada yang kencur dari Lampung. Nah, kencur Lampung ini dia lebih spicy untuk secara aroma, tapi secara taste dia mungkin lebih soft. Untuk para pemula yang baru mau minum jamu, mungkin lebih enaknya minum yang Lampung. Ini juga kita pakai beras. Berasnya ini juga beras dari Lampung. Semua bahan yang di sini kita lakukan itu sama seperti kopi, jadi kita keringkan, kita roasting terlebih dahulu. Kencur dan beras yang telah ditimbang lalu digiling hingga menjadi bubuk halus. Serupa menyeduh kopi, metode pour over menggunakan kertas filter dan V60. Tadi karena kita pakai bahannya 20 gram, saya di sini akan menuang sampai 350 ml. Supaya pertama, supaya bahan ini tidak terlalu terendam air. Jadi kalau bahannya terlalu terendam air pun dia akan menyebabkan bahannya mengembang, sehingga nanti ketika dipuring lagi atau kita tuang air lagi itu akan mampet. Hasilnya beras kencur dengan metode pour over atau saring. Ristoja, riset tanaman obat dan jamu Indonesia tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, mereka mengsurvei. Dan dari survei mereka mengsurvei 200 sekian dari 1.000 suku yang ada di Indonesia, di luar Jawa, Bali. Mereka mendata 15.000 resep jamu yang memakai 1.700 lebih tanaman-tanaman yang ditemukan di daerah-daerah mereka. Potensi tanaman obat Nusantara yang besar tanpa diikuti regenerasi mengancam punahnya resep-resep jamu khas Indonesia. Resep jamu yang tak lagi dilestarikan berdampak pada risiko punahnya tanaman obat tertentu. Kalau mereka petani udah nggak nanam jamu, artinya apa? Kemungkinan tanaman tersebut untuk punah sangatlah tinggi. 30.000. Makanya WHO ada pernah warning. Jangan sampai obat untuk penyakit masa depan udah keburu punah sebelum penyakitnya datang. Jamu dikonsumsi untuk tujuan kesehatan. Inovasi kafe jamu memudahkan masyarakat, khususnya anak muda, mengenal minuman tradisional yang kini sulit ditemukan. Guys, zaman now, sebagian besar kafe pasti punya beragam menu kopi di daftar menunya. Iya kan? Tapi, beda sama kafe yang terletak di daerah Kota Tua, Jakarta ini guys. Kalian gak bakal nemuin kopi di dalam menu, tapi jamu. Yap, minuman tradisional ini dihadirkan dengan konsep modern, tanpa menghilangkan komposisi dan khasiat aslinya guys.
sebagian orang masih menganggap jamu itu minumannya orang tua. Padahal minuman tradisional ini terkenal banget sama khasiatnya yang luar biasa loh. Yakin gak mau kenal lebih deket lagi? Tuh lihat, menu minumannya mirip banget sama menu kopi guys. Alat yang digunakan juga merupakan alat yang biasanya ada di kafe-kafe pada umumnya. Nih, gak asing kan sama alat yang satu ini? Teknik saring ini bisa digunakan untuk bikin jamu kunyit asam guys. Bahan-bahannya ada kunyit Wonogiri dan asam dari Solo dan Flores. Oke, kita langsung buat aja yuk. Pertama, sebelum diseduh, kunyit dan asam lebih dulu digiling dengan alat grinder yang biasa dipakai untuk menggiling biji kopi. Lalu, bisa diseduh dengan teknik saring menggunakan alat V60. Air hangatnya dituang ke dalam corong yang udah dikasih kertas filter. Teknik seduh ini akan menghasilkan aroma yang lebih kuat guys. Dan konsentrasi jamunya lebih bening. Ya, semacam bersih tanpa ampas gitu deh. Biar makin ala kafe banget nih, hasil saringannya disajikan ke wadah ini deh. Nah, buat kalian yang mau belajar atau belum terbiasa meminum jamu, ada baiknya menggunakan gula yang udah disediakan. Emang guys, jamunya disajikan plain tanpa gula, alias disajikan secara terpisah. Karena tiap nikmat jamu punya kadar manis masing-masing. So, pengunjung bisa mengatur tingkat kemanisan jamu mereka. Next time, kalian bisa bikin hashtag seru-seruan deh. Hashtag tim jamu tanpa gula atau hashtag tim jamu pakai gula. Nah, udah kenal sama alat ini juga dong. Jamu tubruk ini digunakan untuk mengolah beras kencur guys. Dari namanya udah ketahuan dong, ada beras dan ada cacahan kencur yang udah kering. Keduanya dihaluskan menggunakan grinder yang sama seperti tadi guys. Kalau udah halus, bubuk beras kencur kemudian dimasukkan ke dalam gelas French press. Secara perlahan, air hangat bisa dituang ke dalam gelas sampai jamunya larut. Eits, masih belum bisa diminum guys. Kalian harus menunggu sekitar 3-4 menit sebelum menekan tuas pada tutup gelas yang berfungsi sebagai penyaring. Nih, salah satu menu yang bakal bikin kalian jatuh cinta sama jamu. Menu ini namanya Saranti guys. Jamu yang diracik dari campuran beras kencur dan diseduh menggunakan alat rock espresso. Hahaha, iya, mirip kopi banget deh. Terus jamunya dicampur dengan susu, gula, dan creamer. Sebenarnya sih minuman ini bisa disajikan panas atau dingin. Tapi kayaknya lebih seru kalau disajikan dalam bentuk dingin dengan es batu deh. Hai. Guys, aroma dan rasa khas beras kencur jadi berasa creamy karena campuran susu dan creamer. Teksturnya sih agak kental dengan tingkat kemanisan yang pas. Pantes kalau jamu ini bisa dikatakan jamu modern dan bisa jadi pilihan buat yang gak terlalu suka minum beras kencur. Ini juga jadi rekomendasi buat kalian yang belum suka jamu guys. Namanya Zaman Batu. Hahaha, lucu ya? Tuh lihat, jamunya dibuat dari campuran lemon, madu, dan biji selasi. Ini sih fix, kekinian banget. Guys, ngomongin tentang jamu, bahan dasar jamu ini berasal dari tempat yang berbeda untuk menghasilkan cita rasa yang berbeda-beda juga. Bahan dasar jamu kebanyakan ditanam di tanah sehingga lebih menyerap banyak mineral yang bagus untuk tubuh guys. Oh ya guys, selama ini kalau kalian taunya peracik kopi dengan istilah barista, ternyata peracik jamu ada sebutannya juga loh. Namanya acaraki. Acaraki sendiri adalah sebutan atau gelar yang disematkan pada orang yang ahli meracik jamu. Profesi ini udah digunakan sejak era Majapahit kuno. Kan, nggak cuma jamunya aja yang seru, tempatnya juga cozy banget guys. Kira-kira mau apa coba? Apa itu? Yang tapi aku biasa deh kayak gini. Oh biasa? Iya. Biasa apa? Aku udah biasa. Biasa apaan? Sering kayak gini, kafe-kafe gitu kan? Oh gitu? Iya.
Kan kali ini aku yang ajak. Berarti aku yang pesen ya. Iya, boleh. Udah bisa minum? Jadi ini tadi beras kencur yang saring untuk Haruka. Tadi. Mari. Ih, cantik ya. Iya. Cocok buat aku. Iya. Jadi kalau Kenta tadi shot yang hasil shotnya. Bentar. Mas, bentar ya. Harganya segini. Jangan dulu. Aku ini doang. Lucu ya, kayak gelas kecil. Siapa yang dulu? Ayo, minum coba. Iya, wanginya. Enak sekali. Oh, enak sekali. Coba. Hey, mantra. Ya. Cheers. Oh. Lu minum, lu sosokan lu minta segitu. Segitu nggak kuat lu. Rasain. Ada rasa semua. Kasih tau dulu. Kan perut lu nggak ngerti. Kamu ngapain teriak? Kasih tau dulu gimana. Ada rasa semua, ada rasa semua. Semua apanya? Asam, pahit, asin. Manisnya ada, tapi saya ada yang lain semua ada. Enak nggak? Enak. Nonton. Bentar. Dia ini duduk di lidah aku. Nah, sekarang aku minum dulu ya. Ini tadi yang beras sama kencur. Kayak biasa, kelihatannya biasa ya? Iya, kelihatannya biasa kayak biasa teh. lemon tea. Oh. Iya nggak? Ya, silakan minum. Coba ya. Apa? Rasa dewasa. Baunya bau seblak. Bau seblak tapi rasanya Air panas. Air panas nggak ada rasa. Karena banyak penyanyi-penyanyi yang mereka juga makan kencur buat supaya untuk. Berarti kita cocok. Kita kan penyanyi gitu. juga. Iya. Jadi kalau minum ini suaranya jadi bagus. Oke. Just do it! Yes, you can! Oh iya, bagus. Oke. So yang berikutnya ini kita adalah untuk bikin the challenger. Oh, ada batu. Oh, sini. Iya. Masih ada. Kayaknya ada 3 kan? Iya. Yang itu juga. Siap. Ada 3 ya? Ya, menurut saja. Hello everyone, welcome back to Kitchen Asia YouTube channel. Today we visit Acaraki, a jamu cafe located in Kemang, South Jakarta. Entering the cafe, we are really fascinated with Acaraki's design. It boasts Japanese design with batik motif, but is also given a modern touch through eccentric modern machines displayed on the bar. We are wondering, how can these things help making jamu? Anyway, let's keep it for later. Besides solid Japanese design, Acaraki also highlights ethnic concept through wicker seats and wood theme ornament. The ethnic concept expands to the outdoor seating. This part is also pampered with fine entry that makes it adem, or cool in English is a word that sums it up. Now, let's dive into Acaraki's jamu making process and be prepared to get fascinated. First jamu is kunyit asam tubruk, made of turmeric and tamarind extracts. Then the extracts are brewed using French press, just like brewing coffee. Boiled kunyit asam is ready to serve. The best part of Acaraki is that how it serves one flavor with different method.
This is another rendition of tamarind turmeric jamu, but brewed with siphon. It exudes light flavors with rich fragrance. FYI, every drop of jamu in the jar belongs to you. But for the best experience, using shot glass is suggested. Subscribe and like for more videos. Kota Tua is the iconic tourism spot in Jakarta. But people might not aware that Kota Tua has several eatery gems that not only provide rare dish, but also unique experience. It is Acaraki, a hip water hole located within Kota Tua Plaza. It is nestled in the Kertaniaga 3 building, so you need to pass an alley to reach this cafe. It might be difficult to find, but I promise your effort will pay off. Let me tell you why. With its secluded location, Acaraki provides serene and peaceful atmosphere. It is a good place to write a life journal, work on college assignments, or just to meditate. The rustic chic design and dim light implies relaxing ambience. Acaraki is the best place to escape from busy lives. Acaraki offers variations of Indonesian herbal drinks that we call jamu. So you will not see any popular drinks in Acaraki such as coffee or juices. Instead, you will find brand new experience of jamu, processed with modern machine while still using local ingredients. We ordered 3 types of beras kencur that surprisingly had a contrasting taste to one another. First is beras kencur saring, a drink that combines gelengel and rice grains. It is brewed with coffee filter, producing mild but lingering bitter taste. Same goes with the bold version, but it has stronger bitter taste, definitely not a good option for sweet tooth. But don't worry my sweet tooth fellas, Acaraki also has artisanal jamu. One of them is saranti, beras kencur drinks with creamer and milk. The white color seems to imply that the milk and creamer in saranti have outwon beras kencur taste. That's not the case though. Instead, beras kencur taste is still dominant, while milk and creamer only add the sweetness. Every drink served in Acaraki is complemented with optional sugar. Let's adapt healthier lifestyle by drinking jamu every day. Actually a drink that you can consume every day, just like coffee. Pasti kan kayak setiap ya hampir semua lah dari kita kan kayak every time we wake up in the morning, pasti kayak the first thing that we wanna do is drink coffee. Why wait to say? At least I did it my way. Lie way two-faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel. Hai, selamat datang.
di sini jual jamu aja. Iya. Oh gitu. Konsepnya kayak gimana sih sebenarnya? Karena kalau kita ngeliat it's very coffee-ish. So basically we are using jamu ingredients with coffee methods. Jadi artinya bahan-bahannya jamu, tapi ya alat-alat dan prosesnya kita mengikuti proses teknik kopi. Kan dari zaman dulu nih, zaman aku kecil kan jamu kan cuma beras kencur sama kunyit asam, Yeah, setahu aku. Nah sekarang ini apa aja sih kira-kira yang terkenal? Beras kencur. Oh, itu tetap gitu. ya, apalagi untuk para moms ya. Ini paling acuannya. Jadi kira apa ya? Kamu apa? Aku beras kencur. Beras kencur. Aku kunyit asam deh. Oke. Yes. Oke. Di sini kita memakai beras organik dari Lampung. Jadi ini beras kita roasting dulu sehingga dia warnanya agak putih. Ya, supaya harus precise. More precise. Oke. Listen, just leave or step up. But I'm done with you Yang paling pintar kalau misalnya di dapur soalnya. Wow. Oh gini. Rasanya juga akan berbeda nggak? Mungkin dengan yang biasanya kita mungkin minum jamu di tempat lain yang biasanya lewat depan rumah gitu. Iya bener. Ya, pasti berbeda karena pertama metode yang mereka pakai ada metode godok. Jadi mereka sudah godok dan bahan yang mereka pakai belum tentu semuanya beras kencur. Mereka ada campuran kayu manis atau gula Jawa. Jadi beda-beda jamu gendong mempunyai resep-resep yang berbeda. Moms, ternyata jamunya juga bisa mau yang hot ala Mama Endit or like me ya, one shot with one ice cube. Tapi tetap sama nih beras kencur juga ya. Kita coba ya. Cheers. Bottoms up. Bottoms up. Tastes like jamu. Benar-benar jamu, beras kencur banget. Kerasa sih. Tapi ini emang air semua, nggak ada pasir-pasirnya. Very smooth. Very smooth. Wow. Jadi kan karena kan orang dengan gaya hidup sehat mau ingin ada opsi yang less sugar, ada sama susu, segalanya. So we are giving them that option. Aku bangga sama diriku sendiri, tapi ya Dit, Moms, kenapa akhirnya minum asli cuma jamunya aja? Nggak ada manis-manisnya. Kayaknya akan terus minum jamu, Moms. Kalau rasanya begini. Biar sehat juga ya. Sambiloto sendiri itu sangat terkenal seperti di India, di China, dan banyak di Asia Tenggara itu memakai sambiloto karena khasiatnya bagus, dipercaya bagus untuk darah tinggi, kolesterol, bahkan kecil manis pun juga. Ya. Khasiatnya bagus ya. Bagus warnanya aja kurang ya. Tadi kan kita makan daging. Udah ini penangkalnya sih. Aduh. Jadi lalu biasanya ini jahatnya sambiloto kenapa dia jadi king of bitter? Karena pahitnya itu nempel. Oh gitu. Bentar. Jadi baunya? Itu dari bau, aftertaste, pre-taste semuanya pahit. Jadi sebaiknya sih langsung tegak, pegang lemon satu. Lemon pegang satu. Aromatik. Aromatik ini baunya. Ada aromatik kayak begini baunya. Kita siap-siap dulu sayang. Ayo. Kayak bau-bau anak yang nggak bisa makan itu loh Moms ya kan, kita kasih ini kayak broto wali gitu loh baunya. Harus ya. Oh my god. Aduh dulu. Sebentar ya Moms, sebentar. Wow. Iya bener Mas. Ini kok nempel semua rasa pahitnya di sini. Iya. Akan dicuci sama lemon. Air putih lah. Maaf ya Mbak, Mas. Ini sih katanya lebih pahit daripada kehidupan. Ini yang lebih pahit. Jadi ini sekarang mulut aku pahit sekali. Tapi aku bebas kolesterol. Aduh,
Ini apalagi nih, aku udah nggak bisa lagi nih kayak Tadi gini-gini. kan kita kan udah minum jamu yang shot gitu, Iya. ya kan ala-ala espresso. Sekarang tuh yang lebih kekinian, Oh, lebih oke. fusion jamu. Manis ya? Manis, Oke. manis. Kalau ini kan apa tadi sparkling golden. Kalau ini kan beras kencur, kunyit Kunyit asam asam. ya. Kunyit asam itu, tuh ada sodanya. Bukan. Kira-kira boleh ini tuangin sendiri ya, Moms? Ada es batu dan sedikit gula, Moms. Kalau ini tadi saranti. Iya, ini apa sih ini, Dek? Saranti ini beras kencur, campur krim, campur susu, gula, dan es batu. Pasti enak deh. Kayak latte ya, Moms, jadinya. Kita coba ya. Yo. Oke, kali ini aku mau share sih. Aku happy. Enak. So good. Ini beneran kayak latte sih. Kayak Iya, beras ya. kencur latte. Tentang jamu ini, jamu tuh menyehatkan. Tapinya ingat, Moms, bukan sebagai obat. Jadinya kita lebih pencegahan penyakit. Itu aja. Betul. Dan jangan lupa juga ya, air putih sekali lagi. Tadi kan bisa, apalagi yang tadi agak-agak sedikit shot-shot pahit ya, Moms. Sebagai minuman tradisional Indonesia, jamu sudah sepatutnya dijaga kelestariannya. Seperti yang dilakukan acara Ki Jamu yang hadir untuk melestarikan jamu Indonesia dengan cara peramuan yang unik, yakni menggunakan alat peracik kopi. Alat peracik kopi seperti V60, French Press, dan Rock Presso digunakan untuk meramu dua bahan jenis jamu di acara Ki, yakni beras kencur dan kunyit asam. Kita akan jarang menemukan kafe jamu atau bahkan mungkin jamu shop gitu istilahnya, yang suasananya ya bisa dari ya kayak coffee shop begini gitu. Inovasi acara Ki tidak hanya berfokus pada alat peramunya. Acara Ki juga membuat seduhan jamu yang berbeda setelah melalui riset selama 4 tahun. Acara Ki Jamu menyajikan menu jamu spesial yang diolah dengan campuran bahan lain. Seperti menu saranti yang berbahan dasar beras kencur yang dicampur susu, creamer, dan juga gula. Bahan-bahan dasar pembuatan jamu yang digunakan acara Ki pun berasal dari beberapa daerah di Indonesia sebagai upaya mensejahterakan petani jamu. Kita ingin betul-betul menggali kekayaan rempah-rempah yang ada di daerah-daerah. Dan tujuannya ya supaya petani-petani rempah ini mulai kembali dilirik sih, khususnya dalam industri-industri jamu ataupun industri yang lainnya. Letak kedai jamu acara Ki yang ada di Gedung Karta 3 Niaga, Kota Tua, ternyata memberikan keuntungan bisnis karena banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung ke Kota Tua untuk menyempatkan diri mampir mencoba rempah khas Indonesia yang disajikan di tempat ini. Pengunjung yang terkesan pun tak jarang yang akhirnya datang kembali. Seperti Ani yang sudah datang 2 kali ke kedai jamu ini. Dengan adanya kafe ini sih saya rasa mungkin buat orang-orang yang nggak tahu jadi ngerti kalau jamu tuh ternyata bukan sesuatu yang maksudnya hanya dikonsumsi kalangan tertentu, tapi bisa jadi minuman yang oke juga. Pemasaran jamu dengan pendekatan bisnis modern ternyata dapat diterima oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda. Sehingga jamu tak lagi dianggap kuno, melainkan sudah mendapatkan tempat sebagai bagian dari gaya hidup sehat masyarakat modern. Cynthia Lediana, Serolino Lambah, Dai TV. Konsep acara Ki, kita mencoba membawa jamu, menyajikan jamu dengan cara dan teknik yang berbeda. Kita memakai bahan-bahan jamu, tapi kita olah dengan teknik dan alat kopi. Kita juga belum tahu kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan teknik-teknik atau alat-alat tradisional, hanya kita mencoba mengeksplorasi cara yang berbeda. Secara tradisional, kopi pun dulu juga digodok. Dari teknik godok tersebut, berekspansi dengan teknik macam-macam seperti pour over, manual espresso, atau French press, infusion. Sehingga dari sana kita jadi berpikir
Kenapa tidak? Jamu pun yang digodok pun kita coba eksplorasi dengan memakai teknik yang berbeda. Dan yang kita dapatkan adalah cita rasa dan pengalaman yang cukup menarik. Bahan jamu yang kita gunakan adalah beras, kencur, kunyit, asam, mungkin yang kelima yaitu jahe. Tapi dari 5 bahan ini kita seduh dengan teknik yang berbeda menghasilkan cita rasa yang berbeda. Jadi bisa mendapatkan beras kencur yang ringan, medium, ataupun pekat. Sama juga halnya dengan kunyit asam. Lalu dari kunyit asam yang pekat atau beras kencur yang pekat, kita tambah dengan susu, soda, bahkan es krim untuk mendapatkan menu-menu yang berbeda. Dengan adanya acara kini, harapannya kita bisa memperkenalkan jamu sebagai minuman lifestyle. Kenapa tidak jamu menjadi suatu minuman alternatif selain kopi maupun teh, sehingga bisa dikonsumsi setiap hari, tidak harus menunggu ketika sakit.如果大家都开始不喝酵母的话，慢慢这个所谓遗传下来的就不见了，就恐怕就是下一代可能没机会就在喝我们的传统饮料。Industry 里面呢，最大的危机就是材料。为什么呢？因为农夫没人种。他们种咖啡或茶，因为咖啡很 popular 嘛，所以如果我们说10、20年过后、30年过后，没人种的话，不知道了。然后过后jamu funi、jamu gendong要去巴沙买，没有这个材料的话，kopi gendong的。Kalau grindnya itu di ukuran 40 karena untuk mengurangi dari mampetnya si kencur sama beras. Bau kencur. Bau kencur. Bau kencur. Kencur. Kicking back old school tracks like damn. Can't get enough of this mode like I don't even know where I am. Ooh baby get hyped to the beat, let's go cause this is our jam. This is our jam. Let's go. Berikut ini adalah sebagai tanda terima kasih atas input-input kalian, feedback kalian yang turut membangun acara KI sehingga bisa ada di posisi ini.
kita kayak minum di sini itu kayaknya sesuatu yang unik ya, dari yang nggak kenal jamu bisa tahu jamu, terus jadi nggak bosan juga kan. Kalau yang kafe-kafe kopi-kopi biasa kan kayaknya udah banyak banget di Jakarta ya. Nah, sekarang pertanyaan kepada para penyimak. Pertanyaannya adalah, apa 8 jenis teknik yang dipakai oleh Acaraki sehingga memenangkan rekor muri? Sekali lagi, apa 8 jenis teknik yang dilakukan Acaraki untuk memenangkan rekor muri? Tulis jawaban Anda lewat direct message ke Instagram kami di acaraki.jamu. Pemenangnya akan mendapatkan voucher dine-in, dan lebih cara dan ketentuan dan detail-detailnya akan ada di Instastory kami. Kembali lagi, terima kasih telah menyimak webinar kami, dan semoga info-info ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bisnis makanan dan minuman kalian. Terima kasih, saya Jody Wono, sekali lagi pamit.